Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Saya Farah Zara sebagai moderator pada webinar The Future of Work Productive Anywhere kali ini dengan Kanita Safa sebagai narasumbernya. Pada Kanita Safa, waktu dan layar dipersilahkan. Oke, baik. Jadi pembahasan kita kali ini adalah The Future of Work Productive Anywhere. Boleh di next? Jadi dalam pembahasan kali ini kita akan banyak membahas mengenai sistem kerja hybrid working yang merupakan gabungan dari WFO dan WFH, di mana aktivitasnya itu dilakukan di kantor dan di rumah. Nah, setiap perusahaan nih pasti punya aturan yang beda-beda mengenai sistem mengenai pembagian antara WFO dan WFH karyawannya. Nah, sekarang kita masuk ke gambaran dunia kerja saat ini. Pertama, kita membahas mengenai 4 mindset pekerja saat ini. Yang pertama itu ada mindset tidak puas. Jadi, tidak puas ini berarti pekerja tidak puas dengan sistem kerja yang sedang mereka jalani. Lalu yang kedua ada mindset tidak acuh. Jadi mereka merasa tidak peduli dengan sistem kerjanya seperti apa, dan mereka hanya berfokus menyelesaikan pekerjaan yang sesuai dengan job desk-nya. Yang ketiga ada mindset ambivalen. Jadi mindset ini itu pekerja sebagian merasa puas terhadap sistem kerja, tapi di satu sisi merasa tidak puas terhadap sistem kerja, tapi di satu sisi mereka tetap ingin berkembang untuk meningkatkan potensinya. Lalu yang terakhir ada mindset berkembang atau bertumbuh. Jadi karyawan atau pekerja selalu ingin meningkatkan potensi atau kompetensinya. Nah, berdasarkan penelitian, pekerja hybrid lebih mungkin untuk memiliki mindset berkembang, sementara pekerja WFO lebih cenderung memiliki mindset tidak puas. Kemudian gambaran selanjutnya mengenai sebagian besar pekerja ingin pekerjaan di masa depan dilakukan secara hybrid karena alasannya mereka melakukan model kerja hybrid selama COVID-19, mempunyai kesehatan mental yang lebih baik, hubungan kerja yang lebih kuat, dan cenderung merasakan hubungan yang baik sebagai hasil kerja untuk organisasi mereka atau perusahaan mereka. Nah, mereka juga lebih merasakan life work balance ketika melakukan hybrid working ini. Lalu gambaran yang selanjutnya, hybrid ini tidak cocok untuk semua orang. Kenapa? Karena beberapa orang lebih memilih bekerja remote dan lainnya memilih bekerja secara WFO. Ada alasannya nih, karena orang-orang memilih bekerja secara WFO karena yang pertama ada faktor teknologi, lebih mudah untuk mengakses teknologi secara secara on-site di kantor daripada secara online di rumah. Lalu yang kedua, faktor kolega. Jadi lebih mudah untuk berkolaborasi dengan rekan kerja secara tatap muka di kantor. Lalu yang ketiga ada visibilitas, yaitu ketika atasan atau rekan kerja dapat mengamati pekerjaan yang dilakukan oleh karyawan secara langsung. Lalu, kenapa orang-orang memilih bekerja secara remote? Alasannya yang pertama, alasan keamanan, karena mereka lebih merasa dirinya aman ketika bekerja secara remote. Lalu yang kedua, merasa kualitas hidupnya lebih baik. Yang ketiga, lebih memiliki kebebasan dalam menentukan waktu istirahat. Dan yang terakhir, teknologinya mereka miliki cukup untuk bekerja secara jauh gitu dari kantor atau bekerja dari rumah. Lalu yang gambaran selanjutnya, kecocokan model kerja hybrid dan WFO bergantung pada individu. Jadi berdasarkan penjelasan sebelumnya, tiap individu itu memiliki kecocokan yang berbeda-beda terhadap setiap model kerjanya. Jadi harus disesuaikan oleh masing-masing sendiri, individunya sendiri. Karena seperti dijelaskan bahwa yang terpenting itu bukan tempatnya, tapi mengenai cara supaya pekerja itu dapat mengembangkan potensinya dan mereka tetap sehat serta produktif dimanapun mereka bekerja. Boleh di next. Selanjutnya, kompetensi apa saja sih yang dibutuhkan dalam menghadapi hybrid working? Yang pertama, membutuhkan fleksibilitas dalam bekerja. Dengan model kerja yang mengalami perkembangan ini, pekerja tuh harus memiliki fleksibilitas dalam menyelesaikan pekerjaan di situasi yang tidak terduga. Nah,
Fleksibilitas sendiri itu merupakan strategi menanggapi harapan dan keadaan yang cepat berubah. Nah, kompetensi ini sangat dibutuhkan dalam sistem hybrid learning supaya pekerja tetap bisa produktif. Yang kedua adalah communication. Jadi dalam penerapan pola kerja hybrid akan mempengaruhi komunikasi pada perusahaan. Nah, komunikasi yang baik ini sesama karyawan dan atasan sangat penting untuk mencapai tujuan perusahaan. Oleh sebab itu, komunikasi yang efektif seperti menentukan media komunikasi yang nyaman atau menerapkan aturan komunikasi di jam kerja itu sangat penting ketika kita menghadapi era hybrid working ini. Lalu yang selanjutnya ada adaptability atau kemampuan adaptasi. Karyawan menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja. Jadi model kerja hybrid ini kan menuntut karyawan supaya sigap beradaptasi dengan menggunakan teknologi eh, dalam bekerja. Nah, karena dia bisa beradaptasi, dia juga berarti mampu untuk merespon segala perubahan yang cepat dan bertanggung jawab terhadap pekerjaan yang diberikan. Lalu yang keempat ada problem solving. Nah, problem solving ini adalah suatu kompetensi yang meliputi kemampuan seseorang untuk mengidentifikasi permasalahan, melakukan analisa permasalahan melalui berbagai sudut pandang, menghasilkan solusi dan evaluasi terhadap penerapan solusi tersebut. Nah, problem solving ini penting dalam hybrid working karena dengan melakukan pekerjaan hybrid kan tentu banyak permasalahan yang harus diselesaikan sendiri. Nah, oleh karena itu karyawan itu harus memiliki kompetensi problem solving yang nantinya supaya bisa bertahan dalam menghadapi permasalahan. Lalu selanjutnya ada collaboration. Collaboration ini adalah kemampuan individu untuk bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama juga dan mengesampingkan perbedaan pribadi. Kolaborasi ini penting karena karyawan kan saat hybrid tidak diawasi sepenuhnya saat bekerja. Oleh karena itu, kesadaran diri dari tiap karyawan itu juga perlu untuk membangun kolaborasi yang efektif. Lalu yang selanjutnya, stress management. Nah, ini adalah kompetensi terakhir yang dibutuhkan untuk seseorang bertahan terhadap stres dengan mengenali kapasitas terhadap stres dan mengetahui strategi coping yang tepat sehingga dapat tetap tenang ketika dia menghadapi situasi kerja yang sekiranya menekan. Nah, perasaan stres ini dapat timbul ketika karyawan bekerja sendiri tanpa bertemu dengan rekan kerja. Ketika merasa stres karena terlalu lama bekerja di rumah, mereka tuh harus mampu mengatasi rasa stresnya sehingga tidak berdampak buruk pada pekerjaan yang dilakukan. Oleh karena itu, manajemen stres ini sangat diperlukan dalam pekerjaan atau era hybrid working. Boleh di next. Selanjutnya yang terakhir itu bagaimana cara-cara untuk mendevelop kompetensi saat hybrid working era dari sekarang. Yang pertama itu kita tidak harus merasa takut akan suatu hal dan tidak boleh juga untuk menghindari suatu perubahan. Kita harus mempersiapkan dan membiasakan diri dengan perubahan yang terjadi pada lingkungan. Lalu yang kedua, aktif untuk mengikuti organisasi. Karena dengan aktif organisasi, kita dapat belajar banyak hal, meningkatkan soft skill, dan meningkatkan skill komunikasi, adaptasi, kerjasama, problem solving, dan kompetensi lainnya yang tadi sudah disebutkan. Lalu yang terakhir adalah mengikuti kursus atau seminar untuk menambah ilmu mengenai kompetensi yang dibutuhkan secara langsung dari ahlinya yang terpercaya. Boleh di next. Oke, mungkin demikian pemaparan hari ini dikembalikan ke Farah sebagai moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Kanita atas pemaparannya. Apakah teman-teman ada yang ingin bertanya?
Ada pertanyaan dari Fania Amalia. Izin bertanya, tadi kan sempat dijelaskan mengenai stres manajemen dalam bekerja hybrid ini. Lalu bagaimana sih caranya buat penerapan stres manajemen yang baik ketika kita sedang bekerja hybrid? Oke, mungkin langsung dijawab aja ya. Cara yang dapat dilakuin itu adalah kita sebagai karyawan, ketika kita sebagai karyawan merasa stres karena terlalu lama bekerja, maka manajemen stres yang dapat kita lakukan adalah yang pertama bisa istirahat sebentar nih, terus kita mencari hal-hal yang dapat membangun semangat atau mood kita supaya bisa maksimal untuk bekerja lagi. Terus kita juga bisa nih buat ngelakuin hobi-hobi yang yang disukain gitu kan. Misalkan kalau suka nonton film, maka bisa juga nih untuk nonton film dulu. Terus sebagai cara untuk break sejenak dari kesibukan. Ketika rasa stresnya itu udah berkurang dan mood-nya udah membaik, terus kita juga bisa lagi untuk semangat bekerja dan mengatasi stres. Seperti itu mungkin. Baik, apakah Fania sudah dapat dimengerti? Sudah, makasih Anita. Ya, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Kalau sudah tidak ada yang bertanya lagi, saya izin untuk membaca rangkuman pada materi kali ini, yaitu gambaran dunia kerja saat ini, sebagian besar pekerja ingin pekerjaan di masa depan dilakukan secara hybrid. Meskipun begitu, hybrid tidak cocok untuk semua orang. Beberapa orang lebih memilih bekerja remote dan lainnya memilih bekerja sebagai WFO. Kemudian kompetensi yang diperlukan dalam era hybrid working itu ada fleksibilitas, komunikasi, adaptability, problem solving, kolaborasi, dan stress management. Kemudian cara mendevelop kompetensi hybrid working itu ada tidak takut akan suatu hal dan menghindari perubahan, aktif mengikuti organisasi, dan mengikuti kursus atau seminar. Sekian webinar kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.